Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 17. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita merenungkan dan belajar bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami janji Tuhan, karena saya percaya janji Tuhanlah yang terbaik yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan saya juga percaya ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, siapapun dia, dimanapun dia dan bagaimanapun kehidupannya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang tersebut. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengalami di dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Karena sekali lagi, tidak semua orang yang akan mengalami janji firman Tuhan. Apakah Tuhan punya janji bagi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini? Ya. Tetapi apakah semua orang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu saudara. Dan kalau kita rindu mengalami janji-janji firman Tuhan, maka kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Dengan satu kerinduan saudara, kita akan hidup sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan saya sangat rindu saudara mendengarkan kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bahwa benar pada akhirnya saudara mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ataupun bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami janji firman Tuhan. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa membaca dan imannya dikuatkan untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, supaya dia meraih janji firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis, sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya umat-umat Tuhan hidup menurut kehendak Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan hari ini pun saya rindu kita belajar bagaimana supaya dalam hidup kita menerima dan mengalami janji-janji firman Tuhan. Di ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan, saudara, bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, siapakah yang berhak menerima janji Allah? Siapakah yang berhak mengalami janji Allah di dalam kehidupannya? Ahli waris. Orang yang menjadi ahli warislah yang akan berhak menerima janji-janji itu. Dan kemudian selanjutnya, siapa yang akan menjadi ahli waris? Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang akan menjadi ahli waris adalah orang yang merupakan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lebih jauh kita bertanya, siapakah yang merupakan anak Allah yang sesungguhnya? Semua manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi di dalam firman Allah berkata bahwa Dia pernah berkata bahwa iblis adalah bapamu. Berarti ada anak-anak iblis sekalipun dia ciptaan Tuhan, karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan. Nah, siapa yang merupakan anak-anak Allah? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Siapakah anak Allah yang akan menjadi ahli waris, yang akan menerima janji Allah? Supaya kita belajar, saudara, dan kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya kita sebagai anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi siapa yang akan menerima janji Tuhan? Ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Anak-anak Allah. Siapa yang merupakan anak Allah? Ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami janji firman Tuhan? Hiduplah sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi, saudara, menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak Allah. Tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi pewaris-pewarisnya Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah merupakan anak-anak Allah? Bukti kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, saudara, apa buktinya, apa cirinya
seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak Allah, saya percaya semua kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa buktinya seseorang dipimpin oleh Roh Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan sekali lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke, jadi kita mencatat bahwa anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah adalah ahli waris, dan ahli waris akan menerima janji-janji. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, apa bukti dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan melihat ada 3 ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, orang yang hidup oleh Roh Allah. Ayat 13, yang pertama ayat 13, saudara. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka akan mengalami hidup. Dan kalau hidup oleh Roh, tadi dikatakan bahwa adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi apa cirinya hidup oleh Roh? Lihat ayat 13 bagian B itu, saudara. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi bukti hidup oleh Roh, orang tersebut akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan dia akan mengalami kehidupan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ciri orang yang hidup oleh Roh adalah hari demi hari dia mematikan perbuatan dosanya. Hari demi hari dia mematikan tabiat dosanya. Hari demi hari dia mematikan pikiran, karakter, sifat, perkataan, dan semuanya. Hari demi hari berproses menjadi semakin baik karena dia mematikan dan mematikan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Tidak susah untuk melihat, saudara, apakah kita berproses semakin baik? Kita semakin baik dan semakin jauh dari dosa karena hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu sebabnya anak-anak Allah harusnya bertumbuh, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya dipimpin oleh Roh Allah, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak langsung sempurna, dia tidak langsung menjadi baik sekali, tetapi dia berproses oleh karena Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi ciri-ciri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hari demi hari kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Dan oleh Roh Allah itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ataukah hari ini kita sedang menikmati hidup dalam dosa? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, dan buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita akan mengalami janji-janji Allah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Bukti dipimpin oleh Roh Allah, mematikan perbuatan daging, mematikan perbuatan dosa. Bukti kedua dipimpin oleh Roh Allah. Lihat ayat yang ke-15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat berikutnya, saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, panggilan ya Aba, ya Bapa itu adalah panggilan keintiman dengan Bapa.
Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi saudara, ciri kedua orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah adalah dia hidup intim dengan Bapa. Karena roh itu membawa dia dekat dengan Bapa, membawa dia intim dengan Bapa. Ada hubungan yang melekat dengan Bapa, ada kedekatan dengan Bapa. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh roh Allah. Karena roh itu pasti akan membawa dia semakin dekat kepada Bapa. Kalau ada orang yang berkata dia anak Allah tapi dia jauh dari Tuhan, maka dipertanyakan. Kalau memang dia anak Allah, maka roh Tuhan pasti akan membawa dia semakin intim, semakin dekat dengan Bapa. Bukti kedua saudara, kita hidup dipimpin oleh roh Allah sehingga kita akan menerima janji-janji Allah adalah kita hidup intim dan dekat dengan Bapa. Roh yang akan menolong kita dekat dengan Bapa. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-16. Roh itu, maksudnya roh Allah yang ada dalam diri kita akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ciri ketiga, orang yang merupakan anak Allah yang akan menerima janji Allah, yang dipimpin oleh roh Allah yang akan menerima janji Allah adalah orang yang bersaksi bersama-sama dengan roh Allah. Artinya roh Allah itu mendorong dia untuk hidup bersaksi kepada orang lain, untuk hidup menjadi kesaksian kepada orang lain. Karena roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia saksikan, dia akan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia tidak rindu menyaksikan Allah di dalam dirinya, tidak rindu menyaksikan keselamatan yang dia terima, janji Allah, berkat Tuhan yang dia terima, dipertanyakan saudara. Karena orang yang merupakan anak Allah, roh Allah ada dalam dirinya, maka roh itu pasti akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Adakah saudara punya kerinduan bersaksi kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada orang-orang terdekat saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus mengasihi mereka? Orang yang sudah menjadi anak Allah pasti rindu bersaksi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berjuang. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak hal. Dalam bisnis saudara, dalam semua yang saudara kerjakan. Dan saya percaya dalam semuanya itu saudara rindu mengalami janji Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami janji Tuhan dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, jadilah ahli waris. Bagaimana jadi ahli waris? Jadilah anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak Tuhan? Di ayat 24 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hiduplah dalam pimpinan roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya kita dipimpin oleh roh Allah? Yang pertama, oleh roh Allah yang ada dalam diri kita, kita mematikan perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik. Bukti dipimpin oleh roh Allah yang kedua adalah bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kita intim dan dekat dengan Bapa. Roh itu akan membawa kita dekat dengan Bapa. Dan yang ketiga, oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk mengalaminya, hiduplah sebagai anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melangkah hidup dalam pimpinan roh Allah. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami.
dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong,
Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.